Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, pada kali ini kita lanjutkan kembali materi kita, yakni tentang lingkaran. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian lingkaran. Baik, seperti apa bagian-bagian lingkaran tersebut? Nah, sebelumnya kita masuk pada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita yakni setelah adik-adik menyimak materi yang saya berikan dalam bentuk video ini, adik-adik dapat mengetahui atau bisa menentukan seperti apa itu titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring pada lingkaran. Ya, oke, kita lanjut pada pembahasannya. Oke, lingkaran. Ya, pernah lihat lingkaran ya? Nah, lingkaran ini adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar. Titik-titik tersebut mempunyai jarak yang sama terhadap suatu titik tertentu. Contoh lingkaran dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu roda, jam dinding, dan lain sebagainya. Nah, di lingkaran ini dalam pengertiannya adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar. Nah, di sini adik-adik, di lingkaran ini itu adalah yang kita lihat kumpulannya terdiri dari kumpulan titik-titik ya dengan jarak yang sama sehingga membentuk sebuah lingkaran. Ya, jadi yang kita lihat ini tersambung sebenarnya itu kumpulan dari titik-titik dari awalnya seperti itu. Bisa ya? Oke. Contoh dalam kehidupan sehari-hari lingkaran apa? Nah, roda ya. Nah, rodanya itu bisa roda motor, ya kan? Kemudian jam dinding ataupun lain sebagainya. Selanjutnya, nah ini materi kita bagian-bagian lingkaran. Oke. Pertama yaitu titik pusat. Nah, apa itu titik pusat? Titik pusat adalah bagian lingkaran berupa sebuah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Yang mana titik pusatnya? Jadi yang ini, ya. Yang ini adik-adik. Itu yang dikatakan atau yang disebut dengan titik pusat lingkaran. Bisa ya? Oke, lanjut pada poin yang kedua. Bagian-bagian lingkaran yang kedua, yakni tentang jari-jari atau biasa disimbolkan dengan R. Ya. Jari-jari adalah garis yang terbentuk dari titik pusat hingga titik-titik yang berada pada lengkungan di tepi lingkaran. Panjang jari-jari pada lingkaran selalu sama antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi yang dikatakan jari-jari adik-adik yaitu yang dari sini ya, dari sini ke sini. Dari sini, dari titik pusat ke lengkungan. Dari titik pusat ke lengkungan atau bisa kita balik dari lengkungan ke titik pusat. Itulah jari-jari. Ya, jadi panjangnya itu pasti sama. Kalau dari sini ke sini sama panjangnya. Misalnya di sini dari sini ke sini 5 cm, maka dari sini juga ke sini 5 cm. Dari sini ke sini juga 5 cm. Itulah yang dikatakan jari-jari. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Nah, sudah ya? Sudah perhatikan ini? Sekarang kita akan menentukan mana jari-jarinya. Nah, jari-jarinya tadi yang dari sini ke sini, ya. Dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah, kalau yang melibatkan huruf, ya, ini tadi tidak melibatkan huruf, ini yang melibatkan huruf ya. Nah, pertanyaannya jari-jari pada gambar di samping yang mana saja? Nah, jadi jari-jarinya itu dari sini ke sini. Jadi biasa kita sebut juga PO, ya. PO. Atau bisa kita balik OP, gitu ya. Jadi jari-jari pertamanya itu PO atau OP, bisa ya.
Kemudian yang kedua, nah dari sini, dari O ke R, dari ini, panjangnya dari sini ke sini, OR atau RO, gitu ya. Jadi itu jari-jari. Kemudian yang ketiga adalah ini, OQ atau QO. Jadi penulisannya bisa dibalik QO atau OQ. Intinya di sini adik-adik bisa mengerti seperti apa itu jari-jari lingkaran. Ya. Jadi jari-jari lingkaran itu panjangnya dari titik pusat ke lengkungan, seperti itu. Dan setiap panjangnya itu pasti sama. Misalnya OR-nya itu katakanlah 5 cm, maka panjangnya OQ juga pasti 5 cm. Panjangnya OP juga atau PO pasti 5 cm. Itulah yang dikatakan jari-jari lingkaran. Bisa ya? Oke, kita masuk pada poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini adalah busur. Nah, seperti apa itu busur? Nah, busur adalah garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran. Yang mana busurnya? Yang ini. Ya, itu busur. Bukan hanya ini juga bisa. Ya. Jadi tapi saya tandai ini supaya adik-adik lebih paham. Jadi busur itu garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran. Itu busur. Ya. Kan kita sering juga melihat orang yang memanah ya. Nah, orang yang memanah itu pasti akan ketika memanah akan membentuk sebuah busur. Nah, jadi busurnya itu ini yang dikatakan seperti itu, lengkungannya. Oke? Oke, lanjut. Unsur lingkaran yang keempat. Yaitu tali busur. Nah, seperti apa itu tali busur? Tali busur adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Nah, yang ini dikatakan tali busur. Ya. Dua titik, titiknya mana yang ini dengan yang ini. Titik pertama, titik kedua. Dia menghubungkan lengkungan lingkaran. Itulah yang dikatakan tali busur. Bisa ya? Ini. Oke. Lanjut pada unsur yang berikutnya, unsur-unsur lingkaran yang kelima, yaitu diameter. Nah, diameter atau biasa disingkat dengan D adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melewati titik pusat lingkaran. Jadi diameter itu yang ini. Ya. Dia tali busur tapi dia melewati titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran kan yang ini. Ini titik pusat lingkaran. Jadi panjangnya diameter dari ujung sini ya, lengkungannya ke sini melewati titik pusat sampai di sini. Itulah yang dikatakan diameter. Nah, diameter ini lebih panjang dari jari-jari. Ya jelas. Kalau diameter panjangnya dari sini ke sini, ya. Dari sini ke sini. Sedangkan jari-jari hanya panjangnya dari titik pusat ke lengkungan. Dari titik pusat ke lengkungan. Itu jari-jari. Tapi kalau diameter dari lengkungan satu ke sampai lengkungan yang kedua, ya. Jadi panjang diameternya itu 2 kali jari-jari. Ya, jadi ini jari-jari pertama, ini jari-jari kedua. Ya kan? Nah, sehingga untuk diameter panjangnya lebih panjang daripada jari-jari. Oke, bisa ya? Lanjut unsur lingkaran yang keenam, yaitu adalah juring. Nah, juring adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari lingkaran. Nah, juring itu yang daerah yang sini, yang diarsir ya, yang saya kasih tanda warna merah. Itu adalah juring. Dibatasi oleh busur. Nah, busurnya ini adik-adik, ini busur. Ya, busurnya ini. Dan dua jari-jari. Ya, ini jari-jari pertama, ini jari-jari kedua. Nah, di dalamnya itu ya disebut dengan juring. Bisa ya? Oke. Selanjutnya, unsur lingkaran yang ketujuh, yaitu tembereng. Nah, tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur.
itulah tembereng. Jadi ini yang diwarnai juga, itulah tembereng. Jadi yang dibatasi oleh busur, busurnya yang ini. Ya, busurnya yang ini. Kemudian tali busurnya yang mana? Yang ini. Di dalamnya itu adalah disebut dengan tembereng. Oke, bisa dipahami ya? Oke, baik, untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh soalnya. Ya, contoh soal untuk lebih memudahkan adik-adik. Oke. Ini contoh soal. Oke, jawablah pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan pertama, disebut apakah titik AC itu? Nah, titik AC ini disebut apa? Nah, kemudian yang kedua, tuliskan jari-jari dalam lingkaran di samping. Nah, mana jari-jarinya di sini? Oke. Yang ketiga, gambar yang ditunjukkan nomor 1 dan 2 adalah gambar apa? Jadi ini. Ini gambar nomor 1, ini gambar nomor 2. Disebut apa dia? Yang ketiga, disebut apakah garis lengkung pada titik AC? Jadi garis lengkungnya ini itu disebut apa? Yang kelima, jika panjang AO sama dengan 10 cm, berapakah panjang AB-nya? Ya. Yang keenam, berapakah jari-jari lingkaran jika diameter lingkaran 14 cm? Baik, kita bahas satu persatu. Poin pertama, perhatikan baik-baik ya. Disebut apakah titik AC itu? Jadi titik AC itu dari sini adik-adik. Panjangnya dari sini ke sini. Ya. Panjangnya dari sini ke sini. Nah, titik AC-nya itu disebut dengan apa? Yang kita bahas tadi adalah tali busur. Jadi panjangnya ini ya. Oke. Bisa dipahami ya? Jadi jawabannya itu saya berikan tanda warna hijau ya untuk memudahkan adik-adik. Selanjutnya, tuliskan jari-jari dalam lingkaran di samping. Nah, jari-jarinya di sini perhatikan. Jari-jarinya itu kan panjangnya dari sini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Jadi kalau kita lihat di sini ada 3 buah jari-jari ya. Ini jari-jari pertama, kedua, ketiga. Nah, seperti apa jari-jarinya? Jadi panjangnya dari sini ke sini. Iya kan? Jadi A dengan O, berarti panjangnya AO. Nah, 1. Atau bisa dibalik juga OA boleh. Ya. Yang kedua OC. Ini jari-jari ya, OC atau CO. Yang ketiga OB atau BO. Jadi itulah jari-jari dalam lingkaran ini. Jadi ini. Ya, AO, OC, dan OB. Bisa ya? Jadi yang ini AO, OC, dan OB. Bisa paham ya? Oke, lanjut. Gambar yang ditunjukkan nomor 1 dan 2. Jadi gambar nomor 1 ini apa? Jadi tadi kita sudah bahas. Nah, kira-kira gambar apa? Nomor 2 juga gambar apa? Jadi yang gambar nomor 1 ini adalah disebut dengan apa? Tembereng. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah juring. Oke, ini. Tembereng dan juring. Jadi intinya untuk bisa menjawab soal nanti adik-adik harus bisa memahami unsur-unsur lingkaran yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Kemudian poin yang keempat, disebut apakah garis lengkung pada titik AC? Nah, jadi garis lengkungnya, jadi bukan garis ini bukan garis lengkung. Ya, jadi garis lengkungnya itu yang ini adik-adik, AC. Nah, itu garis lengkungnya atau melengkung dia. Ya. Kalau begitu, garis lengkungnya itu disebut apa? Nah, yang tadi, busur. Nih. Busur ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang perhatikan. Poin yang kelima ini, jika panjang AO sama dengan 10 cm, jadi panjang AO-nya, jadi panjangnya AO. Nah, itu jari-jari ya, 10 cm. AO itu disebut jari-jari, panjangnya 10 cm. Pertanyaannya, berapakah panjang AB? AB-nya dari sini ke sini. Nah, atau biasa juga disebut dengan diameter. Nah, berapa?
Jadi intinya adik-adik, kalau diameter pasti lebih besar daripada jari-jari. Sedangkan yang diketahui di sini kan hanya jari-jarinya. Jadi panjangnya dari sini ke sini, dari AO itu 10 cm. Jadi panjang jari-jarinya O ke B juga pasti sama. Ya, pasti sama, yaitu 10 cm. Karena tadi kan kita sudah bahas bahwa untuk jari-jari semuanya sama panjang. Sehingga panjangnya AO itu 10 cm, OB-nya juga pasti 10 cm. Ya kan? Jadi kalau begitu, berapa semuanya panjangnya? Jadi panjang AB-nya, ya. Jadi tinggal kita tambahkan saja 10 di sini ditambah dengan 10 di sini. Jadi 10 tambah 10 adalah 20 cm. Bisa ya? Itulah diameternya. Jadi diameter panjangnya dari sini ke sini. Bisa ya? Oke, saya yakin bisa itu. Selanjutnya, poin yang keenam. Berapakah jari-jari lingkaran jika diameter lingkaran 14 cm? Poin yang kelima tadi yang diketahui jari-jarinya. Sekarang yang poin yang keenam, diameternya yang diketahui. Ya kan? Nah, sekarang diameternya ini adalah 14 cm. Jadi tidak ada di sini, tidak ada di soal. Yang penting adik-adik bisa paham maksudnya. Nah, seperti apa caranya? Diameternya 14 cm. Jadi katakanlah panjangnya dari A ke B itu 14 cm. Ya kan? Berapa jari-jarinya? Jari-jarinya itu pasti setengahnya dari diameter. Intinya jari-jari itu setengahnya dari diameter. Kalau setengahnya dari 14 berapa? Setengahnya. Jadi tinggal kita bagi 2 saja. Jadi setengahnya adalah 7 cm. Kenapa 7? Karena jari-jari itu adalah setengahnya dari diameter. Ya. Atau diameter itu 2 kali jari-jari. Jadi itu intinya. Bisa ya? Bisa dipahami adik-adik? Oke. Jadi kalau misalnya belum paham juga, ditonton terus materinya secara berulang-ulang. Dengan menonton secara berulang-ulang, adik-adik bisa memahami materi yang saya berikan. Oke? Demikian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.